Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliasari Nurmagfiro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan rational choice dalam kebijakan. Konsep dasar dari rational choice adalah konsep ekonomi yang coba diadaptasi dalam proses pengambilan keputusan. Harus ada beberapa pilihan yang tersedia agar konsep ini dapat diterapkan. Konsep rational choice ini menganggap bahwa dalam sebuah kebijakan publik selalu ada proses pemilihan dari beragam alternatif. Prinsip-prinsip dalam rational choice. Yang pertama adalah Principle of Internationality. Prinsip ini mengedepankan perilaku manusia akan selalu membutuhkan pilihan dan membutuhkan pemilihan. Manusia akan selalu goal-directed melakukan investigasi atau pertimbangan pada kondisi yang lebih menguntungkan. Yang kedua, Principle of Adaptation. Manusia akan mengaktifkan mode adaptasi pada kondisi tertentu yang akan dibutuhkan. Prinsip ini akan memaksa mereka untuk memilih kondisi yang menjaga eksistensi mereka. Yang ketiga, Principle of Uncertainty. Prinsip ini menganggap bahwa selalu ada risiko ketidakpastian, kesulitan masa depan, kemungkinan yang tidak diketahui, penilaian risiko, dan kesimpulan yang tidak menjamin masa depan. Dan yang terakhir keempat, Principle Trade-off. Manusia akan selalu melakukan pilihan yang berakibat pada pilihan lainnya. Dengan adanya proses pilihan tersebut akan selalu mengorbankan untuk tidak memilih pilihan yang lain. Prinsip-prinsip tersebut akan memberikan gambaran cara kerja dari rational choice dalam pembuatan kebijakan. Elemen-elemen untuk melakukan rational choice. Yang pertama, long-term memory. Ingatan manusia jangka panjang yang tersimpan sebagai pendukung proses alam bawah sadar. Hal ini dimanfaatkan untuk memilih pilihan secara naluri. Yang kedua, short-term memory. Ingatan jangka pendek yang memaksa untuk melakukan pilihan dengan pemikiran dan pemahaman yang dimiliki. Yang ketiga, emotion. Proses pemilihan akan selalu bergantung dengan perasaan yang dimiliki. Yang keempat, central versus peripheral. Pada elemen ini, decision maker akan sangat memikirkan segala hal yang akan muncul dari pilihan yang diambil. Semakin sedikit risiko adalah pilihan yang cenderung diambil. Yang kelima, the preparation. Persiapan akan mempermudah proses. Pada persiapan akan ada sumber daya yang disediakan. Dan yang terakhir keenam, identification. Proses penyelesaian antara kemungkinan dengan sumber daya menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan keberhasilan dari sebuah pilihan. Pilihan selalu ada. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen tersebut akan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan yang rasional. Contoh rational choice. Pemerintah di suatu daerah akan meningkatkan sektor pertanian dalam memproduksi beras. Dalam meningkatkan produktivitas ini, maka akan melihat aspek-aspek yang berkaitan seperti penyediaan bibit unggul, pupuk, irigasi, ketersediaan lahan, upah buruh tani, cuaca, dan penyediaan pestisida. Setiap aspek akan dilihat dari sisi sebagai faktor pendorong atau penghambat untuk efisiensi produktivitas, keuntungan, dan kerugian. Pilihan alternatif akan diambil dari yang memiliki sesedikit mungkin resiko kerugiannya dan tidak efisiensinya. Itulah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.